Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Tesalika, Rebecca, Filza, Rian, dan saya sendiri Anggrini akan menjelaskan video pembelajaran mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Tapi sebelum itu, apa kalian tahu apa itu manajer? Manajer merupakan seseorang yang pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui bagi organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan meningkatkan aktivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa kesatuan tujuan yang sudah diterapkan oleh organisasi bisa diwujudkan melalui rangkaian aktivitas manajemen, baik yang bersifat fungsional atau bersifat operasional. Peran manajer dalam organisasi. Nah, di sini ada 3 kelompok peran yang dimainkan manajer pada lokasi kerjanya menurut Henry Misbeck, seorang pakar ilmu manajemen. Nah, yang pertama, peranan antar pribadi. Yang kedua, peran informasional, dan yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga peran tersebut. Nah, yang pertama, peranan antar pribadi merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran menjadi figur anak buah, pemimpin, dan penghubung. Nah, kedua, peran informasional meliputi peran manajer dalam pemantau, penyebar informasi, dan menjadi juru bicara. Nah, yang ketiga, peran pengambilan keputusan yang termasuk pada kelompok ini adalah peran yang menjadi seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan berunding. Nah, selanjutnya ke jenis-jenis keputusan. Adapun jenis-jenis keputusan yang didapatkan dari seorang manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan terprograman. Keputusan ini merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau mekanisme tertentu. Nah, yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan ini digunakan untuk memecahkan kasus yang luar biasa atau kasus istimewa. Keahlian-keahlian dalam manajemen. Untuk dapat melaksanakan kegiatan manajemen, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen. Keahlian-keahlian tersebut meliputi 1. Keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, dan lain sebagainya. 2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya, keahlian dalam bernegosiasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. 3. Keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. 4. Keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan kegiatan alternatif atas permasalahan yang dihadapi. 5. Keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Beberapa keahlian lain yang juga diperlukan dalam manajemen jika dikaitkan dengan persaingan bisnis global adalah 1. Keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara, bahkan lintas budaya. 2. Keahlian dalam hal teknologi, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis manajemen. Manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Berdasarkan tingkatannya ada manajemen tingkat atas atau top, manajer menengah atau middle, manajer lini pertama atau first line, dan manajer non-supervisif. Berdasarkan bidangnya, secara umum manajer dapat dikelompokkan ke dalam 2 pengelompokan, manajer umum atau general dan manajer fungsional. Manajer fungsional dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu manajemen pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia atau personalia, dan manajer lainnya. 1. Berdasarkan tingkatannya. A. Manajemen puncak atau top manajemen.
Manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya mereka terdiri atas kelompok kecil manajer. Tugasnya yaitu menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Peran mereka yaitu: 1. Dibutuhkan kemampuan konseptual dibandingkan kemampuan teknis. 2. Mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. 3. Bertanggung jawab penuh terhadap keberjalanan perusahaan kepada dewan direksi, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang B. Manajemen tingkat menengah atau middle management. Manajer menengah terdiri atas kelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Tugasnya yaitu melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Peran-peran mereka yaitu: 1. Memerlukan keterampilan manajerial serta kemampuan teknis. 2. Menjadi perantara antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Yang ketiga yaitu merencanakan rencana jangka menengah antara 1-5 tahun. 4. Yaitu berkoordinasi dengan departemen yang ada atas semua kegiatan yang dilakukan. Yang C. Manajemen lini pertama atau first line management. Manajer tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lainnya. Tugas mereka yaitu mengkoordinasi, mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Peran-peran mereka yaitu: 1. Memerlukan keterampilan teknis atau keahlian yang mencakup prosedur teknis, pengetahuan dan keahlian dalam bidang khusus, dan kemampuan komunikasi yang baik. 2. Menyusun perencanaan jangka pendek atau harian, mingguan, dan bulanan. 3. Yaitu mengarahkan sejumlah karyawan yang berada di bawah komandonya. 4. Memberikan informasi terkait keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan dan memberikan informasi terkait kinerja, hambatan, kesulitan, dan tuntutan dari para karyawan kepada manajemen yang lebih tinggi. Keempat yaitu manajemen non-supervisi atau non-supervision management. Biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah pada umumnya seperti buruh, pekerja, dan bangunan. Berdasarkan fungsinya, manajer terbagi dua, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Manajer umum bertanggung jawab seperti mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Contohnya terhadap aktivitas pemasaran, keuangan, dan operasi divisi. Yang kedua yaitu ada manajer fungsional yang bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas organisasi tertentu. Sebagai contoh, manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Dia tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi meskipun melakukan koordinasi dengan manajer keuangan dan manajer bidang lainnya. Tantangan bagi manajemen. Manajemen memiliki 4 tantangan. Yang pertama adalah pendidikan dan pengalaman atau profesionalisme. Yang kedua, kebutuhan akan visi. Yang ketiga, globalisasi. Dan yang keempat, etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, pendidikan dan pengalaman atau profesionalisme. Pendidikan bukanlah satu-satunya syarat kesuksesan seseorang menjadi manajer. Bahkan, banyak manajer sukses meskipun tidak pernah menempuh pendidikan formal. Tentunya, kita bisa melihat bahwa meskipun manajer tersebut tidak pernah menempuh pendidikan formal, dia selalu belajar secara informal. Nah, di masa mendatang, dengan semaraknya era profesionalisme, pendidikan formal akan semakin penting. Pendidikan formal, selain menawarkan gelar, juga menawarkan metode belajar yang lebih sistematis. Proses pendidikan tidak terbatas hanya sampai program S1 atau S2 saja. Setelah lulus pun, manajer diharapkan tetap belajar. Program profesional manajemen untuk eksekutif ditawarkan untuk manajer yang sudah punya pengalaman kerja beberapa tahun. Nah, ada pepatah yang mengatakan pengalaman tidak bisa diganti. Untuk menjadi manajer yang baik, pendidikan saja tidak cukup. Beberapa jurus manajemen tidak bisa diajarkan melalui pendidikan formal, tetapi bisa dipelajari melalui pengalaman. Kebanyakan manajer sukses mempunyai pengalaman yang panjang. Melalui pengalaman yang panjang tersebut, keterampilan manajerial bisa terbentuk dan bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan sekedar membaca buku manajemen. Lalu, apa kaitan antara pendidikan dan pengalaman? Tampaknya,
Kombinasi antara kemauan belajar dan pengalaman bisa membentuk keterampilan manajerial yang baik. Pendidikan diharap membantu keterampilan dan kemauan belajar yang bisa bermanfaat untuk menyerap pelajaran dari pengalaman. Yang kedua, kebutuhan akan visi. Apa yang dimaksud dengan visi dan mengapa visi penting bagi seorang manajer? Nah, visi merupakan kemampuan untuk melihat masa mendatang atau jangka panjang, yaitu dalam hal tujuan organisasi dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pemimpin atau manajer biasanya selalu mempunyai visi yang jelas. Visi menghidupkan semangat bekerja atau membangun. Yang ketiga adalah globalisasi. Globalisasi menjadikan dunia ini seperti suatu desa. Perkembangan di suatu sudut desa dapat diketahui dengan cepat oleh penduduk di bagian dunia lain. Selain itu, batasan-batasan antar negara sudah mulai berkurang. Globalisasi tersebut melahirkan tantangan dan peluang. Jika kita tidak siap, perusahaan asing akan masuk ke Indonesia dan memenangkan persaingan di pasar Indonesia. Sebaliknya, globalisasi memungkinkan perusahaan domestik melakukan ekspansi ke luar negeri dan belajar dari perusahaan asing untuk memperkuat daya saing perusahaan. Lalu, apa yang harus disiapkan untuk melakukan bisnis dalam skala internasional? Manajer harus menyiapkan mulai dari hal yang sederhana, yaitu memperbaiki komunikasi internasional, yang berarti dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Yang lain, memahami peraturan-peraturan internasional, sampai kepada memahami budaya-budaya di negara lain. Lalu yang terakhir, atau yang keempat adalah etika dan tanggung jawab sosial. Apakah etika merupakan faktor penting dalam kesuksesan seorang manajer? Jawabannya, terhadap pertanyaan tersebut, sampai saat ini masih kontroversial. Terlepas dari jawaban benar atau salah, baik atau tidak baik, etika bisa menyadarkan manajer bahwa tindakan manajer mempunyai efek terhadap banyak pihak. Manajer diharapkan lebih sensitif terhadap akibat-akibat dan keputusannya. Tugas manajer tidak hanya mencapai tujuan organisasi, seperti memperoleh keuntungan, tapi juga harus ikut berkontribusi ke dalam masyarakat. Dengan kata lain, manajer juga harus sadar akan tanggung jawab sosialnya. Jadi, kesimpulan video pembelajaran kami ini adalah seorang pemimpin merupakan elemen yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi. Sebab, sebesar apapun sebuah organisasi, kalau tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai otoritas, legalitas, dan kredibilitas yang bagus, akan mengalami perkembangan yang statis. Selain itu, untuk menjadi manajer yang baik, diperlukan keterampilan atau keahlian. Di manajemen, jenis-jenis manajemen yaitu berdasarkan tingkatannya dan berdasarkan fungsinya. Menjadi manajer juga bukan hal yang mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi agar bisa menjadi manajer yang baik bagi organisasi maupun masyarakat sekitar. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran kelompok kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.